Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Frisilia Oktarina. Saya dokter umum. Aku dulu ngambil kuliah jurusan kedokteran di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Alasannya kenapa ya? Satu, ya awalnya sih disuruh orang tua. Yang kedua, sebenarnya itu cita-cita dari kecil sih. Tapi sempat waktu SMA tuh berubah cita-citanya. Nggak mau jadi dokter, maunya tuh kayak kerja kantoran atau kerja di luar negeri yang hubungan luar negeri. Terus tiba-tiba kok makin dekat waktu mau kuliah, makin tertarik sama pelajaran IPA. Kemudian didorong juga oleh orang tua dan ada cita-cita waktu kecil, jadi ya akhirnya coba tes masuk fakultas kedokteran dan alhamdulillahnya lolos. Jadi ya biasa setelah lulus SMA itu kan ada tes-tes masuk perguruan tinggi baik itu negeri ataupun swasta. Karena awalnya aku nggak mau kedokteran banget, maksudnya kedokteran bukan jadi tujuan utama aku. Jadi aku di awal itu nyoba perguruan tinggi negeri tapi yang bukan jurusan kedokteran. Oh ya, aku dulu SMA tuh jurusan IPA. Tapi aku nyoba buat ujian perguruan tinggi negerinya itu jurusan yang swasta-swasta yang yang IPS kayak misalnya hubungan luar negeri, kemudian hubungan internasional, ekonomi, manajemen dan lain-lain gitu. Nah, memang qadarullahnya tidak sesuai takdir gitu ya, jadi nggak keterima. Nah, pas orang tua menyarankan untuk coba jurusan kedokteran, aku coba di universitas swasta sih, karena universitas negeri waktu itu udah tutup semua pendaftarannya. Jadi aku coba di Universitas Muhammadiyah Jakarta dan alhamdulillah sekali ujian lolos dan alhamdulillahnya lagi ternyata setelah semuanya dikumpulin nilai tes aku dari semua peserta yang ada, alhamdulillah aku dapet ranking 2 padahal nggak ada persiapan sama sekali gitu. Kedokteran itu sebenarnya sih nggak jauh beda ya sama kuliah jurusan lain. Intinya kalau kuliah zaman sekarang aku lihat itu adalah student center. Student center artinya bukan dosennya lagi. Kalau kuliah kita nyebutnya dosen ya, guru itu. Dosennya lagi yang ngejelasin dari A sampai Z. Tapi kita belajar terlebih dahulu sebelum besok nih misalnya mau mata kuliahnya apa ya, misalnya biologi sama kimia gitu. Nah, jadi malamnya kita belajar dulu nih biologi bagian misalnya anatomi sama kimianya misalnya masalah obat-obatan, gugus obat-obatan lah. Itu kita belajar dulu malamnya. Besoknya gurunya, dosennya itu tinggal nge-review jadi ada slide yang garis besarnya aja, kemudian setelah itu tanya jawab. Nah, jadi nggak terlalu banyak tuh gurunya yang ngejelasin. Jadi kalau misalnya gurunya nggak terlalu banyak ngejelasin, artinya kalau kita nggak belajar banyak sebelumnya, sebelum kuliah dimulai kita nggak belajar, kita nggak akan ngerti apa-apa gitu. Itu uniknya cara belajar kuliah kedokteran zaman sekarang. Tapi menurut aku nggak kedokteran aja sih. Sekarang semua jurusan udah mulai kayak begitu. Dan kuliah kedokteran nggak cuma belajar teori, tapi juga belajar praktek. Kita dibagi dari kelompok. Kita kuliah tuh rame-rame gitu di kelas yang besar, kemudian kita dibagi jadi kelompok kecil, satu kelompok sekitar 8-10 orang, itu kita dikasih kasus, itu namanya problem based learning. Jadi kita dikasih kasus, kemudian kita disuruh memecahkan masalahnya apa, kemudian kita dilihat dari segi misalnya segi anatominya, segi biokimianya, segi fisiologinya seperti apa, nanti didiskusikan dengan dosen pembimbing. Kemudian selain itu ada juga namanya CSL, Clinical Skill Learning. Nah, di situ kita belajar nyuntik, yang tadinya belajarnya di boneka atau manekin atau pantom, nama aslinya itu pantom, kalau bahasa awamnya boneka atau manekin. Kemudian kita tusuk-tusukan sendiri sama teman, nyuntik teman sendiri. Nah, pada saat nyuntik teman itu kita baru merasakan, oh kita ada empati nih. Gitu. Kalau teman kita sampai teriak atau apa berarti kan sakit ya kita ya, berarti kita harus lebih hati-hati gitu. Jadi timbullah rasa empati sebelum kita langsung ke pasien, kita ke teman kita sendiri dulu. Kalau kita asal-asalan nyuntiknya teman kita kan sakit gitu. Jadi selain kalau di boneka kita cari tahu dulu misalnya pembuluh darahnya yang benernya yang mana, kemudian ditusuk kan. Kalau boneka nggak bisa teriak, tapi kalau sama teman sendiri teman bisa protes, bahkan bisa
marah gitu ya kalau kita asal-asalan. Nah itu, kemudian ada praktikum juga, praktikum macam-macam, ada praktikum anatomi, biologi, biokimia, histopatologi, patologi klinik, patologi anatomi, banyak banget. Jadi itu kita yang lihat bagian-bagian anatomi dari manusia, terus ngelihat sel-sel terkecil pakai mikroskop, itu kita ngelihat gitu. Bedanya sel yang sakit sama sel yang sehat dari sel paru tuh apa gitu, itu bisa banget dilihat. Jadi Masya Allah kalau lagi proses belajarnya itu luar biasa sih, banyak banget. Kalau kita mau ambil pelajarannya, selain dapat pelajaran duniawi, pelajaran kedokterannya, kita juga bisa banyak bersyukur dan banyak memuji Allah di situ. Gitu, karena kita banyak banget ngelihat keajaiban yang terjadi dalam diri kita sendiri, ada di tubuh kita loh gitu keajaibannya, dan kita nggak pernah sadar itu sebelumnya. Gitu. Koas itu koasisten dari si dokter spesialis, jadinya gitu. Nah, jadi koas itu adalah proses yang akan kita lewati setelah proses kuliah teori selesai. Jadi di kedokteran itu ada 2 kali kuliah, ada 2 kali wisuda. Jadi nanti kita punya 2 ijazah. Yang pertama itu kita kuliah teori sekitar 7 semester. Itu dikembalikan tergantung universitas masing-masing, bisa 6 sampai 7. Dari itu tergantung dari adik-adik semua. Kalau adik-adik semuanya tepat waktu, ya akan cuma maksimal 7 semester. Kemudian kita di wisuda. Di wisuda namanya sarjana kedokteran. Nah, yang tadi tuh yang proses kuliah teori, PBL, CSL, praktikum, itu semuanya adanya di teori. Kalian nanti dapat sarjana kedokteran di wisuda tuh barengan sama jurusan-jurusan lain. Kalau jurusan lain ada sarjana teknik, sarjana ekonomi, kalian sarjana kedokteran. Itu kalian udah strata 1, udah S1. Nah, kemudian masuk lagi ke program profesi. Kalau disebutnya dengan koas. Koas itu adalah status kita mahasiswa profesi pendidikan profesi dokter. Jadi mahasiswa pendidikan dokter itu yang nanti gelarnya esket, dan mahasiswa pendidikan profesi dokter itu namanya koas. Nah gitu, itu koas tergantung lagi di beberapa universitas berbeda-beda jangka waktu, tapi nggak lama sih, paling cuma bedanya 3 atau 4 bulan. Kalau di kampus aku itu perjalanan koas itu sekitar 18 sampai 20 bulan, jadi sekitar 1,5 tahun. Kalau misalnya lancar, alhamdulillah ya selesai gitu aja, tanpa ada perpanjangan, tanpa remedial dan lain-lain. Tapi kalau misalnya ngulang ya berarti harus ngulang kayak gitu. Dan perlu diketahui selama 18 bulan itu tidak ada libur sama sekali kecuali hari Minggu. Jadi tapi aku seneng sih, ngerasa pas udah lulus, wah bisa ya 18 bulan tanpa libur, cuma hari Minggu istirahat. Tapi alhamdulillah sehat-sehat aja sih gitu, sehat-sehat, dan alhamdulillah lulus aja gitu, lancar-lancar aja sesuai dengan sesuai tepat waktu gitu. Oke, ada 2, ada yang serius, ada yang lucunya ya, biar nggak tegang-tegang banget. Yang seriusnya yang pasti kita harus bangun itu jam 2 subuh, jam 2 pagi. Itu aku waktu itu lagi koas bedah, stase bedah. Jadi bagian itu jadi kita belajar bedah, penyakit dalam, anak kayak gitu-gitu. Nah kalau yang bedah itu kita harus bangun jam 2. Kalau enggak, dokter spesialisnya ada grup WA kan, itu bangunin. Assalamualaikum Soleh, Soleha, udah sholat tahajud belum? Udah kerjain PR belum? Jadi kita setiap hari dikasih PR. Dan setiap jam 1:30 pagi, beliau pasti WA grup itu. Kalau nggak ada yang nggak nyaut nih, nggak ngomong, alhamdulillah sudah bangun dokter gitu, itu paginya pada saat visite pasti dihukum. Jadi aku tuh kuliah kedokteran atau kuliah pesantren ya gitu. Jadi ya alhamdulillahnya sih, karena aku backgroundnya juga universitasnya Universitas Islam Muhammadiyah Jakarta, jadi alhamdulillah dibimbingnya sama dokter-dokter yang juga memiliki nilai Islami. Nah gitu, jadi itu uniknya gitu. Terus jam 2 kita bareng-bareng nih teman-teman ngumpul di kosan ya, yang laki-laki di kosan laki-laki, yang perempuan di kosan perempuan. Kita ngumpulin, ngerjain sambil ngantuk gitu kan, ngerjain PR-nya kita bagi-bagi, kamu nomor 1, 2 ya, aku nomor 3, 4. Jadi kita dibagi rata, biar cepet. Kalau nggak gitu nggak, nanti bisa kita tukeran. Kita belajar sama-sama, itu namanya bedanya belajar bersama sama nyontek itu beda. Belajar bersama adalah proses gimana kita sama-sama dalam satu tim dapetin jawaban yang semua teman-teman harus mengerti. Tapi kalau nyontek, kamu doang yang belajar, teman kamu tinggal ambil hasilnya, itu beda banget. Nah terus udah jam 2 subuh kita ngerjain PR, kita jam 4 harus udah ada di rumah sakit.
Kenapa kita harus mempersiapkan buat dokternya visit? Dokter visit itu kalau pagi-pagi nih misalnya kita lagi dirawat di rumah sakit kan dokternya ada tuh yang tiap pagi datang gitu kan, ngejenguk. Selamat siang ibu, assalamualaikum, selamat pagi, gimana keadaan hari ini? Itu namanya dokternya visite gitu. Nah kita jam 4 subuh tuh harus udah mulai karena kita harus nulis lembaran follow up di status pasien, kita harus periksa pasiennya dulu, kita harus tahu pasiennya, kita harus periksa pasiennya, perkembangannya dari hari ke hari seperti apa, kita harus tahu kenapa dia sakit itu, waktu itu aku dibedah kenapa dia dioperasi itu gitu, dan apa efek dari operasi itu, sekarang udah bagus belum luka operasinya, itu pasti ditanya pada saat visit tuh. Jam 4 pagi itu kita udah nyiapin status, buka-buka jendela kamar pasien, dan itu RSUD ya gitu, jadi banyak banget deh orangnya gitu. Terus orang-orang masih pada tidur, kita udah permisi, assalamualaikum bapak-bapak, hapuntennya, karena saya lagi waktu itu di RSUD Cianjur. Jadi orangnya orang Sunda halus semua kan, jadi harus ngebuka-bukain, permisi kayak gitu-gitu. Terus kita periksa subuh-subuh, orang belum pada bangun gitu kan, kita udah meriksa gitu, dan itu sih seru. Dan kita tuh pulang tuh bisa jam 10, jam 11 malam, atau bahkan mungkin jam 1 tuh barusan selesai. Karena ada presentasi, karena ada apa, karena ada tugas dadakan, tiba-tiba kita dihukum. Karena kita nggak bisa ngerjain tugas, kita dihukum jaga tuh artinya kita harus ke IGD, periksa pasien semuanya, kayak gitu-gitu. Jadi hukumnya bukan hukum lari atau apa, enggak, tapi kita disuruh periksa pasien, intinya disuruh belajar. Itu yang pengalaman yang seriusnya. Tapi kalau pengalaman yang serunya, itu aku koas di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, lagi koas bagian anak. Itu aku ber-18 orang deh kayaknya. Nah, ya 15-18 orang lah. Itu kalau di rumah sakit tuh kan ada tangga yang lewat belakang itu tuh dari ruangan pasien, dari bangsal pasien buat ke bawah, yang buat kalau pasiennya didorong pakai kasur. Tapi bukan naik lift, jadi ada turunannya. Nah, dilalanya itu sebenarnya nggak boleh dilewatin kalau bukan dalam keadaan darurat. Ini di Jakarta gitu kan, jarang banget perawat masih dorong-dorong lewat yang tangga itu, pasti semuanya udah naik lift. Itu digunakan kalau lagi mati lampu aja atau kebakaran, keadaan darurat intinya. Nah dilalanya aku sama teman-teman aku ber-18 itu keluar dari bangsal anaknya itu lewat tangga itu, terus lari-larian kayak seneng banget gitu. Dilalanya lagi, aku lagi bagian anak dan dokter spesialis anaknya adalah direktur Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Habis kita lari-larian, kita dipanggil lah ke ruang Bakordi. Mana tadi koas anak yang lari-lari kesenengan di lewat tangga darurat tadi. Ya udah kita dipanggil. Kalian tahu nggak? Itu adalah tangga darurat. Kalian ngapain main-main di situ? Udah mana pakai jas putih lagi, kan diliatin orang-orang. Dimarahin sih, tapi dalam hati tadi tuh seru banget gitu loh mainan itu. Ya ampun, rasanya tuh kayak seneng gitu. Kan yang namanya koas tuh kan agak-agak stres juga atau apa gitu ya. Terus kita bisa ketawa-tawa ber-18 gara-gara cuma nurunin itu doang tuh kayak ya ampun, kalian kayak balik lagi ke masa-masa SMA yang kalian bisa bolos, yang kalian bisa apa, itu tuh menyenangkan banget. Tapi itu lucu, tapi ya akhirnya dimarahin juga sih, tapi cuma diomongin doang, nggak yang dimarahin, yang di gimana-gimana tuh enggak gitu. Perasaan aku sebagai dokter di pandemi ini campur aduk. Takut ya, pasti takutnya bukan takut gimana-gimana, tapi maksudnya takut tertular penyakit dan takut aku membawa penyakit ke orang lain, ya misalnya di rumah atau yang lain kayak gitu. Terus yang kedua, seneng bisa menjadi salah satu orang yang tidak perlu dicari-cari, tapi kita langsung turun untuk membantu proses rujukan pasien, proses pemeriksaan dari pasien ini ada gejala sampai kita menemukan bapak ini pasiennya positif, kita sampai menenangkan keluarga, menenangkan pasien itu sendiri yang awalnya nggak terima kalau dia misalnya ternyata positif COVID. Ya banyak sih, senangnya bisa membantu orang lain, dan ya wajar lah aku bilang ada takutnya, tapi tetap kita berdoa dan menjalankan prosedur protokol kesehatan sesuai dengan yang ada gitu. Jadi bukan cuma pasrah sama Allah aja tuh nggak ya menurut aku, tapi tetap harus ada usahanya gitu. Tips dan pesan-pesan untuk adik-adik yang kuliah kedokteran. Luruskan niat dulu. Apapun itu sih ya, apapun itu yang mau kamu ambil jurusan kuliah, tetap kamu harus yakinkan, kamu harus luruskan niat. Karena kalau niatnya baik, nggak kekeh gitu niatnya, kuliah kalian bakalan berantakan. Banyak banget kok temen aku yang pinter banget, tapi dia sebenarnya nggak mau kuliah kedokteran, dia dipaksa karena orang tuanya dokter dan lain, akhirnya dia nggak lulus. Padahal dia pinter banget.
mungkin aja kalau dia masuk teknik dia bisa lulus cum laude kali ya, tapi ya sudahlah. Tapi intinya gini, kalau mau kuliah apapun termasuk kuliah kedokteran, utamanya adalah niatnya yang lurus, belajar yang tekun, niatnya adalah untuk membantu orang lain. Jadi supaya pada saat kalian nanti selesai kuliah kedokteran, kalian jadi dokter, kalian nggak money oriented. Money oriented itu ngeliat pasien ini harus bayar berapa juta ya ke aku, nggak gitu. Tapi belajarlah niatnya menolong orang lain, jadi nanti balasan itu akan menjadi berkah buat kita dan rezeki itu nggak diduga-duga kok datangnya gitu. Kalau misalnya kita emang niatnya tulus, ikhlas, dan emang buat ngebantu orang lain sih gitu. Terus belajar yang rajin, pasti kuliah apapun harus belajar yang rajin. Apalagi ya, nggak boleh sombong sama teman-teman jurusan lain, nih gue kuliah kedokteran. Gini, jadi dokter bukan hal yang prestisius yang dilihat dari orang lain ngelihat ke kita. Tapi kalau aku ngerasain aku jadi dokter, kuliah kedokteran, menjadi dokter setelah kuliah kedokteran artinya kita menjadi dokter dong ya. Menjadi dokter itu bukan sesuatu yang wah, biasa aja. Justru malah banyak beban dan tanggung jawab yang ada di kita. Karena dokter di Indonesia dianggap menjadi orang yang dianggap bukannya sombong tapi berpengetahuan lebih. Tapi itu benar, itu ada pelajarannya. Jadi kalau kita di kedokteran komunitas itu kita ada yang namanya 5-star doctor. Sebagai leader, sebagai communicator, sebagai decision maker, pengambil keputusan di masyarakat, sebagai penyedia jasa kesehatan, ya karena fungsi kita sebagai dokter, kemudian kita sebagai edukator. Jadi ini fungsi masyarakat banget kan. Jadi kalau misalnya ada teman-teman baca atau nonton dokter yang tugas di daerah, itu kalau kepala desa atau tokoh desanya itu nggak bisa membuat si warga desanya itu menjadi, misalnya cara cuci tangan yang benar begini ya, pasti yang dipanggil dokternya. Atau misalnya ada keributan atau apa masalah keluarga aja misalnya nih, kemudian dianggap kepala desanya kurang mumpuni, pasti yang dicari dokter. Padahal itu kita nggak belajar urusan rumah tangga orang ya kan, tapi maksudnya itulah yang disebutkan dokter sebagai community leader gitu, pemimpin dari sebuah komunitas. Bukan karena apa-apa, tapi dianggap dokter memiliki pengetahuan yang lebih. Jadi jangan seneng, boleh sih seneng tapi jangan kufur gitu, maksudnya jangan jumawa ya kalau bahasa Indonesia, gitu. Jangan terlalu berlebihan karena tanggung jawab kita tuh berat banget gitu. Tapi seneng sih, tenang aja, jangan takut juga jadinya abis itu. Seneng kok. Kalau kemana-mana pakai baju, jadi nih kan kita pakai baju ya, baju biasa nih misalnya kayak sebelum pandemi, terus dilapisin lagi dengan jaket atau coat. Saran aku nggak usah jaket atau coat yang mahal-mahal, biasa aja gitu, karena nanti setelah pulang kita harus langsung cuci gitu. Misalnya nih adik-adik mau ke Indomaret aja, nggak boleh itu ya, ke minimarket aja. Nah itu baiknya pakai baju panjang, pakai masker, kemudian pakai ya face shield boleh atau kacamata biasa juga nggak apa-apa kalau nggak terlalu ramai, kemudian pakai jaket. Nah jadi pada saat ke minimarket kemudian bayar langsung cuci tangan dulu di depan, kemudian sampai rumah cuci tangan lagi, cuci tangan yang benar, pakai sabun dan air mengalir. Saran aku nggak usah pakai sanitizer lah kalau di rumah gitu, pakai sabun sama air mengalir aja. Kemudian baju yang coat itu, yang di luar itu jaket atau coatnya itu langsung dicuci, ganti, masker dicuci, kerudung dicuci langsung. Kalau yang laki-laki ya langsung cuci kaki sama cuci muka gitu. Jadi karena udara luar kita nggak ada yang tahu gitu sih. Terus jadi sampainya di rumah, dari luar itu kita jangan sentuh apapun dulu, salim ke orang tua setelah kita cuci tangan. Jangan dari luar kita habis main, apalagi kalau habis dari pasar, misalnya bantuin, disuruh orang tuanya beli apa gitu ya ke pasar, terus pas masuk ngasih uang gitu, nanti aja itu kita cuci tangan terlebih dahulu gitu. Jadi tidak memasukkan virus atau kuman yang berbahaya dari luar ke dalam, itu sih intinya. Sama tetap maskernya dipakai kemana-mana, kalaupun ngumpul sama teman tetap jaga jarak, terus tetap pakai masker. Kemudian lakukan hand hygiene. Hand hygiene itu kebersihan tangan, baik menggunakan hand rub ataupun hand wash. Hand wash itu cuci tangan dengan air.
dan banyak makanan bergizi, minum vitamin, dan yang pasti berdoa sama Allah semoga dilindungi dari segala penyakit berbahaya gitu. Terima kasih atas kesempatannya kepada adik-adik semua yang diberikan kepada saya. Semoga obrolan singkat ini bisa bermanfaat dan bisa memotivasi adik-adik semua ya. Paling tidak ada gambaran sedikit kalau kuliah kedokteran itu perasaannya gimana. Bukan kuliahnya gimana tapi perasaannya gimana. Percayalah kalian jadi apapun, kuliah apapun dan profesi kalian apapun, kalau kaliannya baik, insya Allah tujuannya kesananya akan baik juga dan dimudahkan. Jadi semangat terus, belajar yang rajin. Kemudian pesan aku tetap jadi orang yang baik, karena di luar sana dunia ini semakin parah, banyak orang jahat kita nggak tahu. Jadilah tetap orang baik, belajar yang rajin, semoga berguna bagi masyarakat sekitarnya. Gitu aja. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf kalau ada kesalahan yang baik disengaja ataupun tidak. Kesempurnaan hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.